Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat serta dalam limpahan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi saya di sini perkenalkan, nama saya Wafik. Jadi saya di sini ingin sedikitlah berdiskusi dengan teman-teman sekalian yang menonton video ini nanti tentang perbandingan pendidikan. Tujuan utamanya sih saya membahas ini sebagai tugas mata kuliah saya, tugas ujian tengah semester, di mana saya ditugaskan untuk membahas tentang kisarannya tentang ruang lingkup, terus perbandingan pendidikan dengan di luar negeri, ya seperti itulah. Ya mungkin itu aja sih basa-basinya dari saya. Mungkin bisa kita lanjutkan di diskusi yang pertama yang berkaitan dengan perihal ruang lingkup perbandingan pendidikan. Jadi dalam studi atau mata kuliah perbandingan pendidikan sendiri itu ruang lingkup pembahasannya pertama ada terletak di struktur pendidikan. Setelah itu ada di kurikulum. Terus ada di metode pengajaran, evaluasi dan penilaian. Setelah itu pembiayaan pendidikan, prestasi dan peringkat serta kualitas pendidikan. Mengapa sih ini dipelajari seperti itu kan? Karena tujuan dari perbandingan sistem pendidikan sendiri di Indonesia terutama ya dengan di luar negeri itu sangat diperlukan untuk negara kita. Untuk apa sih? Ya tujuannya untuk membandingkan bagaimana sistem dan bagaimana nanti pendidikan di Indonesia ini bisa berjalan lebih baik ke depannya, seperti itu. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya apa-apa aja yang jadi ruang lingkup pembahasan kita nanti. Setelah itu yang kedua tentang urgensi perbandingan pendidikan. Jadi di sini urgensi ibaratnya seperti yang saya katakan tadi, untuk apa sih kita belajar tentang perbandingan pendidikan seperti itu. Langsung saja ya. Jadi poin yang pertama, kenapa sih kita harus belajar perbandingan pendidikan? Yang pertama itu kita memahami kelebihan dan kelemahan di masing-masing negara tentang bagaimana sistem pendidikannya. Itu kita memahami bagaimana kelebihannya dan bagaimana kelemahannya, seperti itu. Contoh saja mungkin di negara luar ada yang menggunakan sistem sekolah itu mungkin kisarannya hanya sekitar 2-3 jam saja, tapi kualitas siswanya di situ sudah diacungi jempol ya ibaratnya, berbeda dengan sistem pendidikan kita di Indonesia seperti itu. Nah, kan ini menjadi suatu pertanyaan, bagaimana bisa kita yang mempunyai jam pendidikan lebih tinggi, ya kan, bisa kalah dengan yang jam pendidikannya hanya 2-3 jam seperti itu. Nah, inilah yang menjadi koreksi kita ke depannya, bagaimana bisa lebih baik. Nah, inilah tujuannya mengapa urgensi perbandingan pendidikan itu dibahas seperti itu. Tidak cuma itu saja kok, yang lainnya masih ada seperti mendorong inovasi dan perbaikan. Ya tujuannya untuk kita lebih terinovasi dan melakukan perbaikan untuk kedepannya. Setelah itu ada juga untuk peningkatan kesetaraan. Pasti ya, sudah pasti kalau itu. Terus perkembangan kebijakan pendidikan. Nah, tujuan utamanya ini termasuk tujuan utama sih. Kenapa kita harus memahami urgensi pendidikan dengan di dalam negeri dengan di luar negeri? Ya tujuannya juga agar kebijakan-kebijakan tentang pendidikan yang ada di dalam negeri itu bisa lebih menyesuaikan lagi dengan peserta didik yang ada di dalam negeri. Jadi tidak terlalu memberatkan peserta didik seperti itu. Sudah nih membahas tentang ruang lingkup serta urgensinya. Terus kira-kira selanjutnya apa yang harus kita bahas? Jadi langsung saja ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang
salah satu tokoh yang termasuk berpengaruh dalam dunia perbandingan pendidikan dan sejarahnya dalam ilmu perbandingan pendidikan ini. Jadi tokoh yang kita bahas di sini adalah David C. Phillips. Beliau merupakan seorang profesor emeritus di Departemen Pendidikan Internasional. Masya Allah sekali bukan? Dan komparatif di Universitas California Los Angeles atau disingkat UCLA. Dia telah lama berkecimpung dalam penelitian dan pengajarannya di dalam materi perbandingan pendidikan ya. Jadi dari latar belakangnya sendiri ini sudah kita tahu bahwasannya beliau di kampus dulu sudah mengajar dan terikat dengan yang namanya perbandingan pendidikan seperti itu. Sebagai peneliti, beliau juga sebagai peneliti tertarik pada perbandingan sistem pendidikan di berbagai negara dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Nah, di sini jelas sekali bahwasanya beliau David Phillips tadi, beliau memang tertarik dengan perbandingan pendidikan seperti itu, sehingga beliau juga meneliti bagaimana sistem pendidikan dan bagaimana juga kualitas pendidikan serta faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi sistem pendidikan dan kualitas pendidikan di negara-negara yang beliau teliti lah. Setelah itu David Phillips juga pernah menerbitkan buku yang berjudul Comparative Education: The Dialectic of Global and the Local. Buku ini membahas tentang perbandingan pendidikan internasional dan pentingnya memahami interaksi antara global dan lokal dalam konteks pendidikan. Nah, beliau saking tertariknya nih dengan perbandingan pendidikan, beliau sampai membuat buku, dan dalam buku itu membahas perbandingan antara pendidikan di lokal dengan pendidikan global. Artinya apa? Artinya menurut beliau sangat penting buat suatu negara untuk menyesuaikan pendidikan dengan pendidikan yang sudah internasional seperti itu. Mungkin itu sih singkatnya tentang tokoh dan bagaimana sejarahnya tentang perbandingan pendidikan. Setelah itu ada tujuan dan sistem pendidikan internasional. Nah, nih teman-teman. Jadi selain kita harus mempelajari sistem pendidikan yang ada di negara kita juga harus mengetahui ya bagaimana tujuan, bagaimana sistem yang ada di internasional sana, di tingkat internasional sana. Kita langsung bahas aja nih. Yang pertama, secara umum, peningkatan akses. Nah, peningkatan akses ini maksudnya gimana sih? Nah, kalau secara pemahaman saya ya, secara pribadi, peningkatan akses itu artinya komunikasi. Jadi komunikasi antara sekolah-sekolah atau institut yang ada di berbagai negara itu bisa menyambung komunikasi, sehingga apa yang terjadi? Sehingga mereka bisa menyetarakan taraf pendidikannya seperti itu. Kalau dalam perspektif saya sendiri. Setelah itu ada peningkatan kualitas. Nah, ini peningkatan kualitas. Jadi sistem pendidikan internasional itu tujuannya ya kalau secara internasional pasti sudah meningkatkan kualitas seperti itu. Terus peningkatan relevansi yang artinya menyesuaikan. Jadi semaksimal mungkin tujuan pendidikan internasional itu harus sesuai dengan tingkatan-tingkatan di berbagai negara ibarat. Jadi adanya tujuan pendidikan internasional itu tidak memberatkan salah satu negara bagian seperti itu. Jadi semuanya pasti mampu untuk mengikuti tujuan dari pendidikan internasional tersebut. Setelah itu ada pembangunan karakter. Ini sudah pasti sih. Tidak hanya di negara sendiri. Bagaimana kita mengembangkan serta didik pemuda-pemuda remaja itu untuk membangun negara secara nasional. Tetapi dari pihak internasional, ibaratnya pihak global juga di sana juga membutuhkan yang namanya pemuda-pemuda yang bisa bergerak dalam kancah internasional juga. Artinya semua pemuda yang ada di negara, yang ada di dunia itu diharapkan dapat membangun dunia internasional seperti itu. Luar biasa bukan? Jadi nggak ada ruginya kita memahami namanya perbandingan pendidikan. Itu sebagai pembelajaran buat diri kita sendiri, sebagai motivasi lah ibaratnya.
Setelah itu ada secara khusus. Tadi sudah secara umum, sekarang secara khusus. Yang pertama tingkat pendidikan. Tujuan dan sistem pendidikan internasional secara khususnya ya, ini yang biasanya diterapkan di beberapa negara besar maksudnya, yang sudah ibaratnya notabene pendidikannya yang bagus itulah gitu kan. Itu tujuannya dalam tingkat pendidikan. Maksudnya tingkat pendidikan ini gimana sih? Ataukah sekolahnya gitu kan? Bukan. Maksudnya itu tingkat pendidikan itu ya taraf pendidikan peserta didiknya di sana lah gitu ya kan. Jadi tujuannya ya meningkatkan karakter atau intelektual dari peserta didik yang ada di sekolah masing-masing atau di negaranya masing-masing seperti itu kan. Terus kebijakan pendidikan. Tujuan pendidikan internasional secara khusus itu agar menciptakan kebijakan pendidikan yang relevan. Maksudnya relevan itu sesuai ya. Jadi jangan sampai di suatu negara itu membuat kebijakan yang tidak relevan dengan peserta didiknya. Mengapa demikian? Karena kalau sampai peserta didik tidak bisa mengikuti pembelajaran yang ada di suatu negara atau tidak sesuai dengan rata-ratanya, maka itu akan menjadi penurunan drastis tentang kemampuan peserta didik tersebut. Jadi hati-hati dalam menggunakan kebijakan seperti itu. Setelah itu infrastruktur. Nah, ini sangat penting sih. Mohon maaf sedikit ribet. Infrastruktur. Nah, infrastruktur ini salah satu yang sangat diperhatikan di berbagai negara. Infrastruktur. Kenapa infrastruktur sangat diperhatikan? Karena menurut saya sendiri, mungkin kalian semua berpikir sama. Kenapa sih infrastruktur itu sangat dipentingkan? Karena itu sangat penting dalam menunjang pendidikan kita. Contohnya aja kita nih seperti kuliah di kampus kita sendiri gitu ya, kampus kita masing-masing. Ketika kita berada di kelas dan infrastruktur tidak memadai seperti tidak adanya proyektor, kurangnya LCD, terus kurangnya fasilitas seperti kipas angin gitu kan, tempat duduk, papan tulis, itu kalau kurang, nah itu sangat mempengaruhi sistem pendidikan, bukan sistem pendidikan sih, proses pembelajaran kita di kelas. Nah, yang seperti ini perlu diperhatikan. Kalau infrastruktur kita sendiri itu sudah kurang, bagaimana dengan kualitas pendidikannya? Seperti itu kan? Itu menjadi tanda tanya buat di seluruh negara. Bagaimana infrastrukturnya? Apakah sudah memadai atau belum? Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik ini tujuan dan sistem pendidikan internasional itu mengacu pada tenaga pendidik. Ini dikatakan penting. Kenapa tenaga pendidik itu penting? Ya sudah jelas ya. Karena kualitas peserta didik itu tergantung bagaimana tenaga pendidiknya atau pendidiknya itu mendidik peserta didiknya, seperti itu. Jadi kalau dari pendidik sendiri sudah bagus, ya tentu saja peserta didiknya juga bagus, seperti itu kan. Tergantung bagaimana pembawaan guru terhadap muridnya, seperti itulah ibaratnya. Setelah itu ada penilaian dan evaluasi. Nah, mungkin bertanya-tanya, masa iya sih evaluasi penilaian itu berkaitan banget dengan peningkatan mutu pendidikan seperti itu? Ya sangatlah gitu kan, karena penilaian ini harus dilakukan secara baik. Ada pepatah yang mengatakan bahwasanya ada pendidikan yang sistemnya itu harus sama rata, seperti itu. Sama rata ini dalam konteks yang salah. Contohnya aja ikan itu disuruh memanjat gitu kan, jelas tidak bisa ya kan. Nah, itu ada salah satu sistem pendidikan seperti itu, dimana mereka anak peserta didik harus memahami segala mata pelajaran seperti itu. Terus kan namanya peserta didik pasti punya keahlian khususnya masing-masing seperti itu kan. Jadi sesuaikanlah, ibaratnya kalau namanya ikan ya berarti mereka harus berenang gitu, semakin dalam berenangnya gitu kan, seperti itu. Jadi kita kalau sebagai penilai dan evaluasi itu jangan menilai dalam kesetaraan. Ibaratnya kita harus menilai dari kemampuan mereka masing-masing, seperti itu. Karena apa? Karena setiap individu dari peserta didik itu masih memiliki kemampuannya masing-masing dalam berkembang gitu kan. Jadi kalau misalnya kemampuannya dalam olahraga, ya arahkan mereka ke dalam olahraga gitu. Kalau kemampuannya di sains, ya arahkan kepada yang sains. Seperti itulah. Harus menyesuaikan, harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu tadi
pembahasan tentang tujuan dan sistem pendidikan secara internasional ya. Ini ada pembahasan yang terakhir tentang perbandingan pendidikan di berbagai ada di 4 negara ini, yaitu yang pertama sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang ada di negara Mesir, Amerika Serikat, Belanda, dan Australia. Yang pertama sistem pendidikan di Mesir dulu. Sistem pendidikan di Mesir terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah 3 tahun, dan pendidikan tinggi. Tidak jauh beda dengan sistem kita di Indonesia, hanya saja kalau di Indonesia pendidikan menengahnya selama 6 tahun ya, baru pendidikan tinggi itu kuliah, seperti itu mungkin ya. Pada pendidikan dasar wajib bagi semua anak di Mesir. Setelah itu kurikulum pendidikan dasar di Mesir mencakup mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa Arab, bahasa Inggris, sejarah, dan agama. Sekolah-sekolah Islam juga memiliki mata pelajaran tambahan seperti studi Islam dan Al-Quran. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas. Jadi kalau di Mesir itu pendidikan menengahnya 3 tahun saja, dan pendidikan tinggi itu dihitung sebagai di perguruan tinggi, seperti itu. Di Amerika Serikat, sistem pendidikan di Amerika Serikat terdiri dari pendidikan dasar 12 tahun dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar di Amerika Serikat terdiri dari tingkat prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah atas. Sistem pendidikan di Amerika Serikat didasarkan pada prinsip desentralisasi, mana kebijakan pendidikan ditentukan oleh negara bagian dan distrik sekolah. Kurikulum pendidikan dasar di Amerika Serikat meliputi mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa Inggris, sejarah seni olahraga, dan mata pelajaran pilihan. Dari yang saya baca tadi ya, sistem pendidikan di Amerika itu sama saja dengan sistem pendidikan di Indonesia, di mana dalam sistem pendidikan dasarnya itu 12 tahun. Jadi yang dinamakan pendidikan dasar itu pendidikan kita semasa menjadi siswa. Jadi dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 12 SMA. Nah, di sini di pendidikan di Amerika tadi dikatakan bahwasanya pendidikan dasar selama 12 tahun. Nah, itu genap bahwasanya pendidikan dari SD sampai SMA itu jumlahnya 12 tahun dan sisanya di perguruan tinggi, dan itu tidak beda jauh dengan yang ada di Indonesia. Setelah itu di Belanda, sistem pendidikan di Belanda terdiri dari pendidikan dasar 8 tahun, pendidikan menengah 4 sampai 6 tahun, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar di Belanda wajib bagi semua anak usia 5 hingga 16 tahun. Kurikulum pendidikan dasar Belanda mencakup mata pelajaran bahasa Belanda, matematika, sains, sejarah, seni, olahraga, dan mata pelajaran pilihan. Tidak ada yang jauh berbeda dari semua sistem yang ada. Ini kita sudah sampai Belanda ya, tapi tidak menemukan perbedaan yang signifikan. Hanya perbedaannya di sistem pendidikan, di mana perbedaan tahun belajar mereka. Jadi itu di pendidikan dasarnya 8 tahun. Berarti kalau kita klasifikasikan secara tahun itu sama-sama 12 tahun seperti itu. Paling kurang lebih 12 tahun itu untuk sistem pendidikan dasarnya seperti itu. Dan lanjutnya itu pendidikan tinggi seperti itu. Tidak beda jauh. Nah, di Australia, sistem pendidikan di Australia terdiri pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah 6 tahun, dan pendidikan tinggi. Di tingkat pendidikan menengah saya dapat memilih antara mata pelajaran sesuai minat dan rencana karir mereka. Nah, ini di Australia sistem pendidikannya sedikit menarik. Kenapa saya bilang sedikit menarik? Walaupun mereka sistem pendidikannya itu tidak jauh berbeda dengan kita, 12 tahun gitu kan. Tapi mereka di masa tingkat pendidikan menengahnya ini mereka memiliki jenjang memilih sesuai minat seperti itu kan. Sesuai minat nih, berarti kan mereka bisa menentukan sendiri, bebas gitu kan. Nah, kalau di kita di Indonesia itu kan lebih kepada sekolah SMK biasanya, SMK gitu kan, SMK lah, dengan kejuruan, ada teknik dan yang lain sebagainya gitu kan. Itu untuk lebih kepada profesi biasanya. Jadi tadi singkatnya tentang sistem pendidikan ya. Ya, sistem pendidikan yang ada di Mesir, di Amerika, di Belanda, dan di Australia. Kita lanjut kepada problematika atau masalah yang dihadapi di negara-negara tadi. Pertama di Mesir. Apa sih problematika yang ada di Mesir gitu dalam pendidikan? Yang pertama, masalah utama pendidikan meliputi tingkat akses terbatas terutama di daerah pedesaan. Terus kurangnya fasilitas dan sumber daya pendidikan yang memadai.
Terus kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan kurangnya pelatihan bagi guru dan menjadi masalah yang perlu diatasi. Nah, ini mengapa tadi dikatakan bahwasanya pendidikan itu penting, kesetaraan pendidikan itu penting. Jika sudah seperti ini, seperti akses terbatas gitu kan. Ini bayangkan saja kalau sudah akses terbatas itu sulit gitu kan. Ibaratnya di pedesaan di tempat di Mesir ini mungkin tidak ada sekolah ya mungkin ya, sehingga bisa dikatakan aksesnya itu sulit gitu kan. Berarti bisa dilogikan saja bahwa kesannya di daerah pedesaan itu tidak ada sekolah seperti itu kan. Nah, ini sangat sulit sekali karena pemerataan pendidikannya kurang, ya kan. Ini sungguh memprihatinkan ya. Selain itu kurangnya fasilitas. Ini rata-rata di hampir berapa mungkin sekitar 60% lah di negara itu pasti bergantungan dengan fasilitas yang kurang memadai. Ini sudah sangat terjadi bahkan di sekolah-sekolah di Indonesia juga seperti itu. Terus kurikulum yang kurang relevan. Nah, ini kurikulum itu penting ya, karena apa? Sebagai penunjang pendidikan, sebagai pedoman gitu kan. Karena kalau sampai kurikulum sistem pendidikan ini tidak baik, maka pendidikan yang ada di negara tersebut juga pasti akan menurun gitu mutunya. Jadi sehingga di sini yang terjadi masalahnya guru. Masalahnya ada di guru. Karena apa? Karena kompetensi guru dan pengetahuan guru itu kurang dalam mendidik. Setelah itu di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini negara adidaya ya, seharusnya pendidikannya bagus nih. Problemnya harusnya sedikit lah, nggak terlalu banyak. Cuman tapi kita lihat dulu. Salah satu masalah penting di sistem pendidikan Amerika adalah kesenjangan pendidikan. Terdapat perbedaan dalam akses pendidikan yang berkualitas antara daerah kaya dan miskin, serta kesenjangan rasial dan sosioekonomi. Masalah lainnya termasuk kurangnya dana pendidikan yang memadai untuk beberapa distrik sekolah, ketidaksetaraan peluang pendidikan, peningkatan biaya pendidikan tinggi, dan kebutuhan akan perbaikan dalam penilaian dan evaluasi siswa. Nah, secara garis besar nih, di Amerika itu kalau saya simpulkan secara garis besar, mereka itu problemnya itu ada di sistem kasta. Saya mungkin di sana nggak ada sistem kasta, tapi kalau kita baca dari problemnya ini merupakan bentuk kecil dari sistem kasta, di mana di sini sedikit dibedakan antara orang yang tinggal di daerah kota dengan yang tinggal di daerah desa gitu. Karena apa? Karena pendidikan yang mereka dapatkan itu berbeda gitu. Di sini dijelaskan dari meningkatnya tekanan pada siswa dalam kesenjangan pendidikan terdapat pada dalam akses pendidikan yang berkualitas antara daerah kaya dan miskin, serta kesenjangan rasial. Nah, di sini dikatakan daerah kaya dan miskin, bahwasanya sini jelas sekali ya kan, membedakan antara yang kaya dengan yang miskin gitu. Sini sungguh ironis sekali ya, lucu sekali seperti itu, bahwasanya dalam pendidikan sendiri masih membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, sedangkan dalam pendidikan internasional sendiri itu tujuannya adalah kesetaraan antaranya. Jadi tidak ada perbedaan gitu, tapi di dalam Amerika ini kesenjangan masih terlihat sangat jelas. Dan ini menjadi masalah utama buat negara-negara yang ada di Amerika sana. Selanjutnya di Belanda. Walaupun sistem pendidikan di Belanda dikenal dengan kualitas yang baik, beberapa masalah tetap ada. Salah satu masalahnya adalah meningkatnya tekanan pada siswa dalam mencapai hasil yang tinggi dan menyebabkan stres dan kecemasan yang tinggi. Sistem seleksi perguruan tinggi yang kompetitif. Masalah lainnya termasuk kurangnya diversitas dalam kurikulum, kesenjangan pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, dan tantangan menghadapi migrasi dan integrasi siswa baru. Yang pertama ini jadi bagus sistem pendidikan di Belanda itu bagus, tapi yang menjadi tanda tanya itu tadi tidak menyesuaikan dengan kemampuan siswanya. Jadi di sini dituntut untuk berkompetisi, artinya setiap siswa atau semua siswa itu wajib yang namanya memiliki kompetisi yang baik, memiliki pengetahuan yang bagus seperti itu. Jadi seharusnya kita sekolahkan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak seperti itu. Tetapi pada kenyataan di Belanda, untuk memasuki sekolah saja itu kita harus sudah memiliki kompetensi yang bagus gitu kan. Sedangkan kita masuk sekolah harus untuk mencari pengetahuan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, inilah yang menjadi kesulitan pendidikan di sana, masalah yang ada di sana. Jadi siswa yang ingin masuk ke sekolah-sekolah yang
bagus itu sulit. Kenapa? Mereka harus berlomba-lomba gitu. Jadi kompetisinya dapat, tapi terlalu menyulitkan seperti itu. Tidak ada keringanan sedikit pun. Setelah itu masih tentang sosial ekonomi, masih sama tadi masalahnya dengan yang di Amerika, bahwasanya masih ada perbedaan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Intinya masih ada kasta di mana harusnya pendidikan itu harus dimiliki secara gratis gitu kan, karena itu untuk kesejahteraan negara mereka sendiri. Tapi pada kenyataannya pendidikan itu dijadikan sebagai ranah atau sektor jual beli gitu. Sangat miris sekali kalau kita lihat bagaimana pendidikan dijadikan sebagai barang jual beli, bahwasanya harusnya pendidikan itu secara gratis tapi dinominalkan. Selanjutnya di Australia, salah satu masalah utama di Australia adalah kesenjangan pendidikan antara daerah masih sama. Kesenjangan daerah perkotaan dengan pedesaan. Yaitu kurangnya pendanaan dan dukungan bagi sekolah-sekolah. Ini ekonomi. Setelah itu isu lain mencakup kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, tantangan mengatasi kesenjangan pendidikan antara populasi pribumi dan non pribumi. Nah ini masalahnya beda lagi nih. Yang kita ambil yang terakhir dulu nih, Mas. Perbedaan pribumi dan non pribumi. Nah ini sangat disayangkan sekali. Masih kita bahas tentang kesetaraan tentang pendidikan, mana tujuan dari pendidikan internasional tadi bahwasanya kita harus setara, tetapi masih ada yang membedakan antara pribumi dan non pribumi. Ini bagaimana gitu kan? Bagaimana sesuatu negara ingin maju, bagaimana dunia ini ingin maju ke depannya dan saling bahu-membahu jika masih ada perbedaan antara pribumi dan non pribumi. Seharusnya mereka berdua itu harus saling berdampingan dalam mensejahterakan. Pada faktanya mereka saling menjatuhkan seperti itu. Dan bagaimana sistem pendidikan akan meningkat kalau penduduknya aja seperti itu. Terus masalah utama yang lainnya masih sama tentang wilayah perkotaan dan pedesaan. Pasti biasanya ini aksesnya yang sulit ya, aksesnya sulit. Mungkin saja kurangnya sekolah di daerah pedesaan, atau mungkin kualitas sekolah di desaan yang kurang mumpuni seperti itu, serta ini pendanaan dan dukungan bagi sekolah-sekolah yang kurang. Jadi mungkin salah satu faktornya juga karena kurangnya dana, atau mungkin dari pemerintah sendiri yang kurang memperhatikan sekolah-sekolah di lingkungan yang kecil seperti itu. Sangat miris sekali. Tapi ya semoga saja sistem pendidikan di dunia ini bisa berubah menjadi lebih baik. Setelah itu kebijakan. Nah, setelah kita membahas tentang sistem pendidikan serta problematika, itu pasti nanti akan keluar yang namanya kebijakan gitu kan. Setelah kita mengalami problematika, pasti pemerintah akan memberikan kebijakan bagaimana problem itu bisa diatasi. Nah, di sini kita akan membahas kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di 4 negara tadi. Kita bahas yang pertama yaitu Mesir. Mesir memiliki kebijakan pendidikan mendorong akses pendidikan dasar wajib bagi semua anak, berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan mereka juga berfokus pada pengembangan profesionalisme guru, infrastruktur, dan peningkatan kualitas pengajaran. Jadi kalau saya ambil secara garis besar, mohon maaf ya ini suaranya agak sedikit kecil. Ini tadi mengatasi masalah akses. Jadi di sini masyarakat Mesir langsung memberikan kebijakan bahwasanya mereka akan mendorong akses pendidikan dasar wajib bagi semua anak. Artinya akan ada pemerataan pendidikan di negara Mesir. Jadi tidak ada lagi yang namanya nanti semoga saja ya, tidak ada yang namanya kesenjangan antara pendidikan yang ada di kota dengan yang ada di desa. Setelah itu berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kurikulum. Nah, seperti yang kita lihat lagi bahwasanya kurikulum di Mesir tadi sangat kurang ya kan. Nah, di sini mereka berkomitmen untuk mengembangkan kurikulumnya menjadi lebih baik, bagus. Setelah itu mereka juga berfokus pada pengembangan profesionalisme guru. Tadi disinggung bahwasanya pendidiknya itu kurang berkompeten atau kurang berpengetahuan. Nah, di sini bagus pengembangannya pada profesionalisme guru. Artinya dia menekankan pada guru yang mana tadi permasalahannya juga ada pada guru. Terus infrastruktur pendidikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Nah, ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena semua itu untuk menunjang bagaimana proses pendidikan ke depannya, seperti itu kan. Jadi alhamdulillah banget lah kalau misalnya di Mesir ada
effort dari pemerintahnya untuk membuat sistem pendidikan menjadi lebih baik dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan. Setelah itu di Amerika Serikat, kebijakan pendidikan ditentukan oleh pemerintah federal, negara bagian, dan distrik sekolah. Ada kebijakan untuk meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan, seperti undang-undang yang mendorong inklusi siswa. Beberapa kebijakan lainnya, pengembangan kurikulum nasional, evaluasi guru berdasarkan kinerja, promosi inisiatif pendidikan. Nah, ini jadi kalau di Amerika sana itu kan negara federal ya, artinya mereka negara bagian, ada Amerika Utara, ada Amerika Tengah, gitu mungkin kan ada Amerika Serikat. Nah, di masing-masing situ mereka memiliki kebijakan dan sistem pendidikannya masing-masing seperti itu kan. Namun dalam tingkat kesetaraan pendidikannya mereka itu disamaratakan. Jadi ada capaian tersendiri yang harus masing-masing negara bagian capai gitu. Terus ada meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan. Nah, ini tadi mereka juga masih berkaitan dengan akses pendidikan yang ada di kota dan di desa seperti itu. Entah bagaimana perdesaan yang ada di Amerika Serikat itu kan, karena kita tahu bahwasanya Amerika Serikat itu negara adidaya, jadi kita kurang gambaran tentang bagaimana daerah pedesaan. Masa iya masih kurang pendidikan gitu kan. Tapi di sini dikatakan bahwasanya meningkatkan akses, berarti mungkin masih ada kesenjangan di sana ya. Jadi salah satu kebijakan yaitu meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan. Oke lah. Terus pengembangan kurikulum nasional. Jadi yang bilang saya katakan tadi bahwasanya mereka walaupun negaranya ada bagian-bagian, tapi mereka tetap menerapkan yang namanya kesetaraan pendidikan di untuk setiap negara bagiannya. Jadi sama rata. Setelah itu di Belanda kebijakan pendidikan dikelola pemerintah pusat, otoritas pendidikan lokal, kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dengan mengembangkan kurikulum nasional. Mereka juga mempromosikan kesetaraan akses pendidikan berdasarkan isu-isu seperti itu. Jadi di Belanda ini kebijakan pendidikan itu dikelola sama pemerintah pusat gitu kan. Nah, walaupun dikelola oleh pemerintah pusat, tapi ujung-ujungnya akan dilontarkan kepada pemerintah lokal atau pemerintah daerah seperti itu. Jadi kebijakan otoritasnya itu masih berada di pemerintah lokal sendiri. Jadi kebijakan itu masih berada di pemerintah lokalnya atau pemerintah daerahnya. Jadi apabila nanti ada kesenjangan dalam pendidikan, berarti yang perlu ditandatangani adalah yang perlu digarisbawahi adalah pemerintah lokalnya atau pemerintah daerahnya seperti itu. Setelah itu berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran. Jadi mereka meningkatkan kualitas pengajaran, berarti kualitas pendidiknya gitu kan dalam mengajar. Berarti nanti yang diubah adalah kurikulum. Berarti ini menyangkut dengan kurikulum. Berarti mereka nanti akan ada mungkin merombak kurikulum seperti itu ya, seperti yang ada di Indonesia. Sekarang kan jadi kurikulum merdeka seperti itu kan. Nah, mungkin nanti di mereka ada kurikulum yang lainnya seperti itu yang mungkin bisa lebih baik dalam menunjang pendidikan. Setelah itu ada kebijakan mencakup kesetaraan akses pendidikan. Masih sama tentang kesetaraan akses pendidikan. Kayaknya ini menjadi faktor di semua negara ya, karena perbedaan pendidikan di desa dan di kota itu kayaknya masih sangat menjadi tanda tanya sekali gitu, menjadi tanda kutip lah, yang mana ini yang utama gitu yang harus ditangani. Yang terakhir nih di Australia, memiliki kebijakan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah federal dan negara bagian. Ini sama sistemnya seperti Amerika tadi, bahwasanya mereka negara bagian gitu kan. Jadi untuk kebijakan pendidikan sendiri dikelola oleh negara-negara bagiannya masing-masing kayak gitu. Setelah itu mereka berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui pengembangan kurikulum nasional. Masih sama dengan Belanda tadi, bahwasanya mereka berusaha meningkatkan kualitas pengajaran, artinya kualitas pendidiknya melalui sistem pengajaran. Berarti masih berkaitan dengan kurikulum. Berarti mereka akan memberikan kurikulum atau merubah kurikulum menjadi lebih baik lagi seperti itu. Setelah itu kebijakan lainnya mencakup pendanaan pendidikan yang adil. Nah, ini pendanaan pendidikan yang adil. Berarti kalau di sini disinggung pendanaan pendidikan yang adil, berarti sebelum-sebelumnya pas masih ada waktu permasalahan tentang perbedaan antara di desa dan di kota, berarti ini masalahnya ada di
pendanaannya seperti itu. Ini sangat prihatin sekali ya, seharusnya uang atau ekonomi itu ditujukan kepada dunia pendidikan, tetapi malah ada oknum-oknum tersendiri yang menyalahgunakan uang tersebut. Di sini kita mendapat pelajaran bahwasanya bagaimanapun negara, sebaik apapun negara, sebagus apapun dunia ini memandang negara tersebut, pasti mereka punya kelemahannya masing-masing, terutama di bidang pendidikan. Contohnya saja tadi, sebagus apapun negara, tapi masalahnya tetap sama, yaitu akses pendidikan antara desa dan kota. Inilah yang menjadi fokus utama kita, terkhususnya untuk negara kita Indonesia, yang mana seharusnya kita lebih memperhatikan bagaimana sistem pendidikan kita yang ada di kota dan yang ada di desa. Jangan sampai ada kecemburuan sosial yang antara di kota dengan yang di desa, seperti itu. Jadi mari teman-teman semua yang mungkin punya kesadaran tinggi tentang bagaimana pentingnya pendidikan, mari kita sama-sama mengajarkan apa ilmu yang kita dapat selama kita berkuliah, itu mari kita ajarkan kepada adik-adik kita di bawah kita gitu, bahwasanya pendidikan itu penting. Jangan sampai kamu lepas atau putus sekolah hanya karena hal yang tidak penting. Jadi tetap lanjutkan dan tetap semangat berpendidikan, seperti itu. Mungkin ini saja celotehan-celotehan saya atau diskusi saya tentang perbandingan pendidikan. Mungkin kurang menarik, tapi ini sesuatu yang penting. Jika kalian bisa menyimak ini dari awal sampai akhir, itu luar biasa, karena banyak manfaat sekali pengetahuan tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di luar, terus bagaimana masalah-masalahnya, itu bisa menjadi bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ke depannya. Mungkin yang saya harapkan kepada teman-teman semua yang masih malu dalam berbicara tentang perbandingan tentang masalah pendidikan gitu kan, mari sama-sama kita melalui jalur seperti ini, yaitu tugas melalui video seperti ini, itu lebih ditingkatkan lagi cara bicaranya agar kita semua sama-sama belajar. Jadi selagi kita menyampaikan ilmu, kita juga belajar. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran buat kita semua dan menjadi berkah buat kita semua. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.